Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini, karena dengan subscribe sudah membantu channel ini untuk terus berkembang, serta aktifkan loncengnya supaya ada notifikasi setiap saya mengupload video baru. Bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak untuk fx dan gx yang merupakan fungsi dalam variabel x. Yang pertama ada nilai mutlak fx lebih dari c dengan syarat c lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian bentuk yang kedua, nilai mutlak fx lebih dari nilai mutlak gx, dan yang ketiga, nilai mutlak fx lebih dari gx dengan syarat gx lebih dari atau sama dengan 0. Perlu kita ingat, tanda pertidaksamaan tidak hanya lebih dari ya, ini juga berlaku untuk tanda pertidaksamaan yang lain, yaitu kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Sama halnya ketika menyelesaikan persamaan nilai mutlak, kita mempunyai dua cara untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama ada dengan cara definisi, kemudian yang kedua dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan akan kita gunakan dua cara ini. Hanya saja nanti untuk bentuk-bentuk soal pertidaksamaan nilai mutlak tertentu ada cara yang lebih cepat untuk menyelesaikannya. Kita bahas mulai dari contoh pertama, yaitu di sini saya punya tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan A. Nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan 2, B. Nilai mutlak min 3X plus 2 lebih dari 8. Kita kerjakan dari yang nomor A. Di sini ada nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan 2. Kita definisikan terlebih dahulu nilai mutlak X. Nilai mutlak X yang pertama artinya adalah positif X jika X lebih dari atau sama dengan 0, dan yang kedua negatif X jika X kurang dari 0. Nah, berarti ini kalau digambar garis bilangannya batasnya adalah 0. Ini daerah pertama, ini daerah kedua. Kita kerjakan mulai dari daerah pertama. Nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan 2, berarti nilai mutlak X-nya ini kita rubah sesuai dengan definisinya. Di sebelah kiri 0, berarti kita ambil yang kurang dari 0. Nah, berarti nilai mutlak X dirubah menjadi min X kurang dari atau sama dengan 2. Nah, ini berarti kita peroleh X. Nah, karena di sini negatif berarti tandanya dibalik menjadi lebih dari atau sama dengan min 2. Apakah benar daerah lebih dari atau sama dengan min 2 itu berada di sebelah kirinya 0 atau di daerah 1? Nah, ini kalau kita masukkan min 2 dia ada di sini ya. Nah, min 2 kalian lihat dia memang di sini lebih dari atau sama dengan min 2, berarti min 2-nya ikut. Ini lebih dari atau sama dengan min 2, berarti dia ke kanan. Tapi ingat daerah 1 dia terbatas hanya sampai dengan 0, berarti ini hanya sampai sini. Sehingga daerah penyelesaian yang pertama itu adalah X lebih dari atau sama dengan min 2, tetapi kurang dari 0. Kenapa di sini tidak ada sama dengannya? Karena merujuk definisinya tadi di sini X kurang dari 0. Jadi tidak ada sama dengannya ya. Nah, ini untuk daerah yang pertama. Kemudian daerah yang kedua, dia terletak di sebelah kanannya 0. Berarti kita ambil definisi yang lebih dari atau sama dengan 0. Nah, sekarang kita tulis soalnya nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan 2. Berarti nilai mutlak X-nya kita rubah menjadi positif X kurang dari atau sama dengan 2. Apakah benar X kurang dari atau sama dengan 2 itu terletak pada daerah 2? Nah, ini kalau kita masukkan berarti 2 terletak di sini ya. Nah, kurang dari 2 berarti dia benar berada di daerah 2. Nah, ini kalau kita gabungkan dia hanya terbatas sampai 0 ya. Tapi karena yang tadi sampai 0 juga, maka daerahnya akan bergabung menjadi 1. Nah, ini adalah semua daerah penyelesaiannya.
Nah, jadi ini untuk yang kedua, nilai X kurang dari atau sama dengan 2. Digabungkan dengan yang pertama, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan dari X, di mana X lebih dari atau sama dengan min 2, tetapi kurang dari atau sama dengan 2, di mana X adalah anggota bilangan real. Nah, ini adalah penyelesaian yang 1A. Di sini saya punya beberapa rumus cepat untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, untuk bentuk nilai mutlak fx kurang dari c, misal. Ini tidak hanya berlaku untuk kurang dari saja ya, tapi berlaku juga untuk kurang dari atau sama dengan. Nah, ini penyelesaiannya itu adalah fx lebih dari atau sama dengan negatif c kurang dari atau sama dengan positif c. Nah, rumus pertama ini berlaku untuk tanda kurang dari maupun kurang dari atau sama dengan. Kemudian, rumus cepat yang kedua, di sini kalau ada bentuk nilai mutlak fx lebih dari, berlaku juga untuk lebih dari atau sama dengan c. Nah, maka ini nanti akan ada dua penyelesaian. Yang pertama, fx itu kurang dari atau sama dengan negatif c. Dan yang kedua, fx lebih dari atau sama dengan positif c. Nah, rumus kedua ini berlaku untuk tanda lebih dari maupun lebih dari atau sama dengan. Jadi, untuk nomor 1A, jika kita gunakan cara cepat, maka nilai mutlak x kurang dari atau sama dengan 2, penyelesaiannya adalah ikuti rumus yang pertama tadi ya. Berarti min 2 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 2. Nah, sama ya dengan ini. Nah, lanjut ke soal B. Di sini soalnya nilai mutlak min 3x plus 2 lebih dari 8. Jika ingin diselesaikan menggunakan rumus cepat, yang perlu kita lihat di sini tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari. Berarti yang akan kita gunakan adalah rumus nomor 2. Nah, fx-nya adalah ini ya, min 3x plus 2. Ini adalah fx-nya. Maka nanti penyelesaian yang pertama, fx kurang dari atau sama dengan negatif c, berarti min 3x plus 2 kurang dari min 8. Kita selesaikan pertidaksamaan ini, berarti min 3x kurang dari min 10, berarti x-nya lebih dari 10 per 3. Kemudian penyelesaian yang kedua, fx lebih dari positif c, berarti min 3x plus 2 lebih dari positif 8. Berarti min 3x lebih dari 6x, nah ini dibalik kurang dari min 2. Kedua penyelesaian ini kalau saya gambar pada garis bilangan, berarti yang pertama min 2, yang kedua 10 per 3. Kurang dari min 2 berarti ke kiri. Ini daerah pertama. Lebih dari 10 per 3 berarti ke kanan. Nah, di sini terlihat bahwa penyelesaiannya ada dua daerah ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah himpunan dari x, di mana x kurang dari min 2 atau x lebih dari 10 per 3. Di mana x anggota bilangan real. Nah, sehingga tanpa perlu menggunakan cara definisi, kalian bisa menggunakan rumus cepat ini. Contoh nomor 2, di sini tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan A, nilai mutlak 2x plus 6 lebih dari atau sama dengan nilai mutlak x plus 5. Dan B, nilai mutlak x kuadrat min x min 1 kurang dari 1. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan nomor 2A, ini kalau kalian lihat bentuknya berarti nilai mutlak fx lebih dari atau sama dengan nilai mutlak gx ya. Nah, untuk bentuk seperti ini akan lebih cepat dikerjakan jika menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas. Caranya sama seperti ketika kita menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan cara mengkuadratkan kedua ruas.
Nah, di sini yang A soalnya nilai mutlak 2x plus 6 lebih dari atau sama dengan nilai mutlak x plus 5. Jika dikuadratkan ke dua ruas seperti ini, maka tanda mutlaknya hilang ya. Langsung saja 2x plus 6 kuadrat lebih dari atau sama dengan x plus 5 kuadrat. Nah, untuk bentuk seperti ini juga ada rumus cepatnya. Nilai mutlak fx lebih dari nilai mutlak gx. Nah, ini kalau saya pindah ini. Nah, ini kalau kita selesaikan menggunakan cara dikuadratkan kedua ruas, berarti seperti ini ya. Kalau gx-nya saya pindah ke ruas kiri, maka bentuknya akan menjadi nilai mutlak fx kuadrat dikurangi nilai mutlak gx kuadrat lebih dari 0. Nah, ini itu bisa kita faktorkan berdasarkan sifat dari a kuadrat min b kuadrat, dimana faktornya adalah a plus b kali a min b, sehingga bisa berubah menjadi fx plus gx dikalikan fx min gx, tandanya lebih dari 0. Berarti tanpa perlu menghitung hasil kuadrat kedua ruas, kita rubah menjadi ini fx-nya ya, dan ini gx-nya ya, sehingga menjadi 2x plus 6 ditambah dengan x plus 5 dikalikan 2x plus 6 dikurangi, kalau dikurangi harus dikurung ya, x plus 5, tandanya lebih dari atau sama dengan 0. Ini hasilnya 3x plus 11 kalikan x plus 1 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, berbeda dengan persamaan kuadrat ya, ini berarti ketemu pertidaksamaan kuadrat. Nah, bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat? Ini tidak lantas kita sama dengan 0 ya hasilnya, tapi kita cari dulu yang namanya batas. Nah, mencari batasnya disama dengan 0. 3x plus 11 sama dengan 0, berarti langsung saja x sama dengan 11 per 3. Dan yang kedua, x plus 1 sama dengan 0, x sama dengan min 1. Ingat, ini adalah batas, bukan nilai x. Nah, sehingga untuk mencari penyelesaiannya harus kita gambar terlebih dahulu garis bilangannya. Batasnya adalah min 1 dan 11 per 3. Min 1-nya di sebelah kiri ya. Kita lihat di sini tanda pertidaksamaannya ada sama dengannya, berarti ini bulatannya harus diarsir penuh, yang artinya adalah min 1 dan 11 per 3 itu nanti ikut ke dalam daerah penyelesaiannya. Kemudian kita tentukan tandanya. Ini cara menentukan tandanya mudah sekali, tinggal dilihat apakah ini positif dan positif atau tidak. Kalau di sini positif dan positif, maka dikalikan hasilnya adalah positif, sehingga daerah yang pertama pasti positif. Berarti tanda daerah berikutnya tanda negatif, daerah berikutnya lagi positif lagi. Nah, manakah daerah yang diinginkan? Yang daerah yang diinginkan berarti yang lebih dari atau sama dengan 0, berarti daerah positif. Nah, inilah daerah yang pertama. Kemudian ini daerah yang kedua. Sehingga himpunan penyelesaiannya ya ada dua daerah ya nanti. Himpunan dari x, di mana daerah yang pertama x kurang dari atau sama dengan min 1, atau daerah yang kedua x lebih dari atau sama dengan 11 per 3, di mana x angkutan bilangan real. Nah, inilah jawaban nomor 2A. Jadi rumus cepat yang perlu ditulis yang ini ya penyelesaiannya ya. Nah, kemudian kita lanjutkan nomor 2B. Di sini nilai mutlak dari x kuadrat min x min 1 kurang dari 1. Nah, ini sesuai dengan rumus cepat yang pertama tadi ya. Karena di sini tandanya kurang dari, maka penyelesaiannya adalah min 1 kurang dari fx-nya ini ya. Berarti x kuadrat min x min 1 kurang dari positif 1.
1. Karena ini tidak bisa langsung diselesaikan, berarti kita pisahkan saja ya daerahnya. Yang pertama ini adalah min 1 kurang dari x kuadrat min x min 1. Nah ini kita selesaikan, berarti kalau kita rubah jadi per tidak samaan kuadrat, x kuadrat min x, min 1-nya habis ya, lebih dari 0. Lebih dari ya, berarti kalau x kuadratnya pindah ke kelas kiri, tandanya menjadi lebih dari. Nah ini kalau difaktorkan berarti hasilnya adalah x kalikan x min 1 lebih dari 0. Kita cari batasnya. Batasnya berarti x yang pertama sama dengan 0 atau x yang kedua min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Kita gambarkan di sini garis bilangannya. Berarti batasnya adalah 0 dan 1. Di sini positif x kuadrat, berarti tandanya positif, negatif, positif. Yang diinginkan daerah lebih dari 0, berarti daerah positif. Nah, jadi untuk penyelesaian yang pertama itu x kurang dari 0 atau x lebih dari 1. Kemudian tanda yang kedua, di sini x kuadrat min x min 1 kurang dari positif 1. Nah ini kalau diselesaikan berarti x kuadrat min x min 2 kurang dari 0. Nah ini faktornya x min 2 kalikan x plus 1 ya, kurang dari 0. Kemudian kalau sudah difaktorkan berarti kita cari batasnya. Nah yang pertama x min 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan 2, atau x plus 1 sama dengan 0, berarti yang kedua x sama dengan min 1. Sama seperti tadi kita gambar, berarti min 1 dulu, baru yang 2. Tandanya sama, plus min plus. Daerah dia inginkan kurang dari 0, berarti yang negatif. Nah jadi untuk penyelesaian yang kedua itu daerahnya adalah x lebih dari min 1 kurang dari 2. Nah penyelesaian yang pertama ini kita gabungkan dengan penyelesaian yang kedua. Nah ini penyelesaiannya kita gabungkan ya, karena di sini dimulai dari min 1 tapi dia hanya sampai dengan 0, maka himpunan penyelesaiannya itu adalah himpunan dari x, di mana x lebih dari min 1 tetapi kurang dari 0, atau yang kedua kita gabungkan, di sini mulai dari 1 tapi dia hanya berhenti sampai 2, berarti x lebih dari 1 tapi kurang dari 2, x anggota bilangan real. Nah jadi penyelesaian yang nomor 2 adalah himpunan dari x, di mana x lebih dari min 1 kurang dari 0, atau x lebih dari 1 kurang dari 2, di mana x anggota bilangan real. Sampai dengan ini dulu. Untuk contoh-contoh soal berikutnya akan saya upload pada video selanjutnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.